Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Bertemu lagi dengan Kak Cindy. Yuk kita semuanya lipat tangan, tutup mata, duduk yang rapi. Kita mau menyembah Tuhan, mau tinggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan Yesus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau hadir di setiap langkah kami ya Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami ya Tuhan untuk menyembah-Mu lebih dalam lagi ya Tuhan. Kami mau bersyukur atas kasih-Mu. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, mari semua sembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Yesus. Kami menyembah-Mu. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya. Mari buka suaramu adik-adik. Katakan terima kasih kepada Tuhan Yesus atas setiap kasih setia Tuhan bagi kita. Semua lipat tangan, tutup mata, ikuti Kakak Cindy berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia-Mu yang melimpah atas kami. Kami memuji nama-Mu. Tuhan urapi setiap kami. Hadirat-Mu ada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Apa kabar adik-adik? Ceria?
kita, anggota tubuh kita harus selalu memuji nama Tuhan. Oke adik-adik? Nah, Bapak Abraham mempunyai semua banyak anak. Nah, kita termasuk anaknya juga. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Lihat atas, lihat bawah, putar-putar, langsung duduk. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau mendengar sebagian cerita, sebagian firman yang dahsyat, yang luar biasa bagi setiap kita. Tuhan adalah gembala kami. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan
terima kasih untuk kasih setiamu bagi setiap kami. Kami boleh Tuhan kuatkan. Tuhan selalu menopang kehidupan kami. Tuhan tidak akan membiarkan kami jatuh ya Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang selalu menopang kami. Kami mau mendengarkan sebagai dalam firman-Mu. Berbicaralah atas setiap kami ya Tuhan Yesus, sehingga kami boleh melakukannya, kami boleh menjalankannya demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, kembali lagi dengan Kak Vivi hari ini. Gimana? Masih semangat dan antusias kan untuk tetap mengikuti ibadah online Super Kids meskipun hanya bisa dari rumah? Harus tetap semangat ya untuk menerima firman Tuhan setiap minggunya. Nah, kakak punya satu kata nih. Kalau ada adik-adik yang sudah bisa membaca, coba dibaca bersama-sama ya. 1, 2, 3. K, A, S, I, H. Betul, kasih. Kasih itu bisa berarti sayang. Adik-adik sayang kepada siapa aja nih di rumah? Nah, betul. Tentunya baik kalau kita mengasihi mama, papa, saudara, juga teman-teman, dan siapa lagi ya? Iya, hari ini kita mau mendengar cerita Tuhan Yesus tentang seorang yang melakukan kasih kepada orang lain. Tapi sebelum itu, kisah ini diambil dari Injil Lukas pasal ke-10 ayat 25 sampai 37. Untuk adik-adik yang di kelas besar, harus dibaca ya di rumah, jangan lupa. Nah, pada suatu hari, Tuhan Yesus bercerita ada seorang yang sedang berjalan sendirian dari satu kota ke kota yang lain. Tiba-tiba, di tengah perjalanan, ia dihadang oleh beberapa perampok. Mereka mengambil semua barang-barang yang dibawanya. Ia melawan, tapi mereka mukulnya dengan keras sampai ia tidak berdaya. Kemudian para perampok itu lari dan meninggalkannya tergeletak di pinggir jalan. Beberapa saat kemudian, lewatlah seorang bapak yang biasanya mengajar di tempat ibadah. Ya betul, dia adalah seorang imam. Ketika melihat orang itu di pinggir jalan, ia menjauh dan cepat-cepat pergi dari situ. Waktu berlalu, kemudian muncul lagi seorang yang biasa bekerja di tempat ibadah, seorang Lewi. Ketika ia melihat ada orang tergeletak di pinggir jalan, ia juga menghindar darinya dan segera pergi dari situ. Beberapa saat kemudian, datang seorang dari sebuah tempat yang disebut Samaria. Biasanya orang-orang yang berasal dari Samaria ini tidak disukai oleh banyak orang. Ketika orang Samaria ini melihat orang yang tergeletak di pinggir jalan itu, ia cepat-cepat turun dari keledainya dan mendekati lalu memeriksa orang ini. Kemudian ia membersihkan luka-lukanya dan ia mengobatinya. Setelah itu, ia menaikkan orang itu ke keledainya dan membawa orang itu ke tempat penginapan. Tidak lupa, ia juga membayar biaya penginapan orang itu. Nah, adik-adik, dari ketiga orang tadi, menurut adik-adik, siapa yang baik hati kepada orang yang telah dirampok itu? Apakah imam? Apakah orang Lewi? Atau orang Samaria yang terakhir tadi? Nah, apa jawabannya? Orang Samaria. Mengapa orang Samaria itu baik kepada orang yang telah dirampok? Karena ia tahu bahwa Tuhan mengajarkan untuk sayang kepada semua orang dan berbuat baik kepada siapa saja, apalagi kepada orang yang sedang susah. Kalau Tuhan mengajarkan kasih kepada siapa saja, apakah adik-adik juga harus mengasihi teman yang suka nakal? Ayo, tentu saja ya, harus tetap mengasihinya.
Walaupun temannya nakal, tapi saat mereka susah, adik-adik harus tetap membantunya. Nah, adik-adik juga boleh membantu siapa saja yang membutuhkan. Tetapi, jika ada orang yang adik-adik tidak kenal meminta bantuan, adik-adik perlu memberitahukan kepada papa, mama, kakak, guru, atau orang lain yang lebih dewasa, supaya adik-adik terjauh atau terhindar dari orang-orang yang ingin berniat jahat. Nah, setelah mendengarkan cerita ini, yuk kita lakukan aktivitas bersama. Untuk kelas kecil, ya, mari kita mewarnai yuk. Gambar ini nanti bisa diambil di CC Michelle atau nanti CC Michelle akan kasih ke mama papa yang mengikuti ibadah di gereja ya. Ini untuk aktivitas kelas kecil, mewarnai gambar. Nanti setelah diwarnai, gambarnya bisa dipajang di kamar. Yang kedua, aktivitas untuk kelas tengah. Ayo adik-adik, kita cari 10 perbedaan dari kedua gambar di atas. Seperti biasa, aktivitas ini bisa diambil di CC Michelle ya. Jangan lupa carinya harus teliti. Nah, yang terakhir, aktivitas untuk kelas besar. Masih ingat kan tadi di awal sebelum cerita, kakak meminta adik-adik untuk membaca Injil Lukas pasal ke-10 ayat 25 sampai 37. Itu untuk membantu adik-adik menemukan jalan bagi orang Samaria menuju orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, di sini kan ada kata-kata yang kosong nih. Dengan adik-adik membaca Lukas 10 ayat 25 sampai 37, kata-kata ini bisa dicari di sini. Nanti kalau sudah ketemu, adik-adik bisa warnain satu persatu terus menyambung. Nanti bisa ketemu sama orang yang butuh pertolongan tadi. Oke adik-adik. Nah, semoga setelah mendengarkan cerita ini, adik-adik bisa mempraktikannya di kehidupan sehari-hari ya, untuk lebih mengasihi sesama kita. Dimulai dari keluarga kita, dari papa, mama, kakak, atau adik kita, lalu ke guru kita, teman-teman kita, atau siapapun orang lain yang membutuhkan pertolongan. Nah, setelah ini mari kita lipat tangan kita tutup mata, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ceritamu hari ini, untuk sebuah kisah yang indah tentang saling mengasihi. Tuhan, ajarkan kami untuk bisa mengasihi siapa saja yang membutuhkan pertolongan tanpa pilih-pilih. Ajarkan kami juga untuk lebih mengasihi keluarga kami di rumah. Berkati kesehatan kami Tuhan, supaya nanti kita bisa bertemu lagi di sekolah minggu untuk beribadah bersama teman-teman yang lain. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dadah semuanya. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati ya.